Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Syadaralun. Senang bisa menyapa kembali dalam program Serambi Ramadan pada hari ini Jumat 21 April 2023 atau bertepatan dengan 30 Ramadan 1444 Hijriah. Bersama saya Yani Hardika selama lebih kurang 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk membahas satu kajian agama menarik seputar Ramadan yang insya Allah nantinya akan bermanfaat menambah wawasan bagi kita semua. Syadaralun, sebagai informasi, Serambi Ramadan merupakan program khusus yang diadakan Serambi khusus di bulan Ramadan. Program kerjasama dengan DPP Ikatan Sarjana Alumni Daya atau ISAT Aceh ini sudah tayang sejak awal Ramadan. Setiap hari selama Ramadan mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, dengan menghadirkan tema-tema menarik seputar Ramadan yang tentunya akan disampaikan oleh narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya. Acara ini disiarkan secara langsung di YouTube dan Facebook Serambi dan didukung penuh oleh Bank Aceh Syariah. Syadaralun semuanya, di akhir Ramadan hari ini Serambi Ramadan secara khusus akan tayang dalam 2 episode yang selanjutnya nanti akan tayang pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi Syadaralun semuanya jangan lupa untuk menyaksikan Serambi Ramadan pada sore nanti. Nah, Syadaralun, pada episode Ramadan hari ini di studio Serambi News telah hadir narasumber atau pemateri kita, yaitu Tengku Dr. Diki Wirianto MA. Beliau merupakan dosen STAI Al-Wasliyah Banda Aceh sekaligus pengurus ISAT Aceh. Kita sapa terlebih dahulu Syadaralun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Tengku? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Syadaralun, hari ini di episode Serambi Ramadan hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu Ramadan, bulan tazkiyatun nafs dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penasaran nih mungkin Syadaralun, bagi apa sih yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin Tengku, sebelum kita lebih jauh membahas tentang bulan Ramadan itu sendiri, mungkin Tengku bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs dan muraqabah. Syadaralun semua mungkin masih penasaran nih sama pengertian dari itu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur ala muslimin lisani binuri wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'umuka amin. Baik. Tazkiyah an-nafs ini dalam Al-Quran sendiri disebutkan surat Asy-Syam, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Jadi dalam Al-Quran sendiri sudah disebutkan tentang proses penyucian jiwa. Nah, pengertian tazkiyah ini adalah membersihkan jiwa, nafs. Itu proses bagaimana jiwa tersebut menjadi pada dasarnya dia memang jiwanya dia memang suci, dia bersih. Karena pada dalam konsep tasawuf, manusia ini mempunyai dua tempat ya. Yang pertama ada ruh, kemudian jasad. Jadi setelah manusia ruhnya bergabung dengan jasad, maka yang tadi awalnya jasad tadi dia suci, melakukan kebaikan, dia sudah terbawa dengan bawaan daripada jasad. Misalnya kalau tubuh manusia dia menginginkan makan, minum, dan keperluan jasmani, sehingga dia yang tadi bersih menjadi terbawa dengan bawaan-bawaan jasmani. Nah, dalam proses ini maka manusia harus dia kembali lagi perjalanan kepada Allah. Dalam konsep tasawuf disebut apa? Perjalanan kepada Allah. Dia harus membersihkan jiwanya lagi tadi. Nah, bagaimana membersihkan jiwanya? Nah, ini nanti ada 3 tahapan lah, ada 3 proses. Kalau dalam tasawuf disebut dengan takhali, kemudian tahli, tajali. Ada 3. Nah, ini lebih kurang begitu dia dalam proses penyucian jiwa itu. Kalau muraqabah itu sendiri apa maknanya tuh? Oke, muraqabah. Ini kalau dalam bahasa Arab kan karabah ini kan dekat artinya, dekat. Jadi muraqabah ini dia
kita merasakan bahwa Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan kita. Allah berada seolah kita memang berada dekat dengan Allah. Ini kan pengertian daripada dasarnya. Tapi kalau dalam terminologinya muraqabah ini kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi kemana kita pergi, kita selalu merasa diawasi. Jadi ketika kita merasa diawasi, jadi kita tidak akan melakukan hal yang tidak baik gitu. Ya, untuk bulan tadi sesuai dengan tema kita Tengku, Ramadan bulan tazkiyatun nafs dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Tengku juga bisa menjelaskan kenapa Ramadan ini termasuk bulan tazkiyatun nafs dan muraqabah. Apa sih hal-hal yang di dalam yang ada di bulan Ramadan sehingga masuk ke dalam dua kategori ini, Tengku? Oke. Kita memilih Ramadan dalam proses tazkiyah nafs ini kan karena dia berbeda dengan ibadah yang lain, misalnya salat, kemudian zikir. Nah, kalau dalam hadis qudsi sendiri Allah menyebutkan bahwa segala perbuatan kebaikan itu kan dibalas 10 ganjaran sampai 700 kali lipat, kecuali puasa, karena puasa ini kan betul-betul ibadah yang hanya kita sama Allah aja yang tahu. Seandainya kita masuk dalam satu kamar dan minum air, orang lain nggak tahu apakah kita masih puasa ataupun tidak. Nah, kalau kita pilih temanya korelasi membersihkan jiwa dengan Ramadan, nah dalam Ramadan ini dia treatment dia tuh sangat banyak sekali, ibadah-ibadahnya sangat banyak, mulai dengan kita puasa sendiri, kemudian salawat tarawih, kemudian baca Quran dan ibadah yang lainnya itu sangat banyak dilakukan pada bulan Ramadan, beda dengan bulan yang lainnya. Jadi kalau kita pilih Ramadan tema sebagai tazkiyah nafs, saya pikir sangat relevan karena dia banyak ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan beda dengan bulan yang lainnya. Untuk proses menyucikan tazkiyatun nafs tadi Tengku sudah jelaskan itu proses membersihkan diri, menyucikan diri. Nah, di bulan Ramadan sendiri untuk proses-proses penyucian diri ini apa cukup dengan kita mengerjakan kewajibannya saja, atau seperti misalnya karena di bulan Ramadan ada puasa, sholat, kita menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, apa cukup dengan itu aja, atau mungkin bagaimana proses penyucian diri yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sehingga nantinya setelah Lebaran, setelah Ramadan di hari raya kita menjadi orang yang fitrah sebagaimana kalimat yang sering kita dengar di hari raya. Tadi kan prosesnya pertama sekali kan takhali. Takhali itu dia mengosongkan perilaku-perilaku yang tercela. Biasanya kita misalnya dengki sama orang lain, kemudian iri, hasad, kemudian memfitnah orang, perbuatan yang tidak baik. Jadi kita kosongkan perbuatan tadi yang tidak baik tadi, dikosongkan. Nah, tahapan kedua kan tahali, dia diisi dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Misalnya apa? Misal terpuji kita bersedekah. Nah, kalau bersedekah pada bulan Ramadan dengan sebelum Ramadan kan berbeda. Maka Rasulullah disebut orang yang paling dermawan ketika bulan Ramadan. Artinya apa? Tidak cukup cuma hal-hal yang seperti biasa tadi, misalnya yang wajib saja misalnya. Makanya kalau bulan Ramadan juga ada qiyamul lail, ditambah lagi salat malam, kemudian baca Quran juga kalau sebelumnya cuma berapa lembar, ketika Ramadan ditambah lagi. Ini kan tadi kan setelah dikosongkan kemudian diisi dengan perilaku-perilaku yang terpuji tadi, ditambah lebih banyak dia. Itu. Ya, baik. Syadarulun, kita jeda sejenak karena ada pariwara yang mau lewat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Serambi Ramadan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat untuk menyucikan diri dari segala dosa. Saya Muhammad Syah, Direktur Utama Bank Aceh beserta manajemen dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Jadikan ibadah puasa sebagai momentum untuk memperkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan
layanan mobile app banking Action Bank Aceh untuk kenyamanan dan kemudahan transaksi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari masa ke masa, produk hasil karya anak negeri terus berkembang dengan pesat. Kualitas produk dari UMKM tidak perlu diragukan lagi. Semua diolah dari sumber terbaik untuk menghasilkan produk nomor satu bagi konsumen. Beraneka ragam produk UMKM berdaya saing tinggi lahir dari tangan anak negeri. Produk UMKM pun kini semakin populer dengan kualitas yang terus meningkat demi kepuasan konsumen. Mengikuti perkembangan gaya hidup serba praktis di era digital, kini pembayaran produk UMKM sudah bisa dilakukan dengan e-payment. Konsumen bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan internet banking. Selain itu, pembayaran dapat juga dilakukan dengan kartu debit melalui EDC, layanan Action Mobile Banking. Bank Aceh juga terus bersinergi bersama pelaku UMKM dengan pembiayaan melalui direct financing ke beberapa kelompok sektor ekonomi demi menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat. Semua kemudahan ini dipersembahkan untuk kepuasan konsumen, dan kami terus melangkah untuk negeri. Baik, Syadarulun, terima kasih Anda masih menyaksikan tayangan Serambi Ramadan hari ini pada Jumat 21 April 2023 atau bertepatan dengan 30 Ramadan 1444 Hijriah. Masih dengan tema yang sama, yaitu Ramadan, bulan Tazkiyatun Nafs dan Muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan oleh Tengku Dr. Diki Wirianto MA, dosen Stai Al-Wasliyah Banda Aceh sekaligus pengurus ISAT Aceh. Nah, baik Tengku Diki, mungkin tadi masih ada yang mau dijelaskan tentang proses-proses menyucikan diri selama di bulan Ramadan khususnya, itu apa saja? Mungkin ada yang mau Tengku sampaikan lebih dalam lagi. Oke, baik. Terima kasih. Jadi proses tazkiyah nafs ini dia ada yang umum, ada yang khusus. Nah, kalau yang khusus, misalnya di masyarakat Aceh ini terkenal orang pergi suluk. Nah, mungkin pernah dengar orang pergi suluk. Iya. Nah, orang pergi suluk itu memang proses penyucian jiwa itu dari awal ya. Jadi dari tahapan awalnya, misalnya dia mulai dengan mandi tobat, kemudian melakukan pengakuan dosa, itu kan mandi tobat tadi. Kemudian dia melakukan zikir, dia itu pun sendiri, kalau orang suluk itu dari 5.000 sampai 70.000 kali dia zikir dalam proses dia suluk. Ada yang 7 hari, kemudian 14 hari, dan 30 hari. Nah, ini kan memang khusus dia melakukan pembersihan jiwa dia pada masa suluk. Kalau di Aceh memang biasanya ini terkenal orang melakukan suluk kalau di masyarakat Aceh. Nah, kalau kita yang umum mungkin yang mempunyai aktivitas yang lebih banyak, tidak mungkin kita meninggalkan keluarga untuk suluk. Iya. Nah, mungkin kita boleh memanfaatkan momen misalnya di akhir Ramadan kita iktikaf di masjid. Ini memang udah khusus melakukan penyucian jiwa pada masa Ramadan. Selain dari puasa tadi, kita ibadah malam, baca Quran, kemudian tahajud, zikir, dan ibadah yang lainnya. Mungkin Tengku sudah jelaskan bahwa suluk itu termasuk dengan proses dari bagian dari tazkiyatun nafs ya. Biasanya orang-orang yang sudah membersihkan diri gitu, dia sudah berhasil mungkin membersihkan diri, apa yang akan didapat atau mungkin manfaatnya ke depan itu apa yang dirasakan oleh orang-orang tersebut?
Oke. Orang yang melakukan proses tadi, dia kan ada dua hal. Orang seperti orang yang berpuasa juga dia. Kalau seandainya dia terakhir dia bertakwa, berarti proses dia menjalankan Ramadan itu dia berhasil. Tapi setelah dia melakukan proses tadi, tapi dia perilaku dia masih sama pada sebelum dan setelah Ramadan, berarti di situ ada proses yang gagal ataupun yang tertinggal. Yang tertinggal. Nah, kalau disebut tadi buah apa dari proses tazkiyah nafs tadi, itulah murakabah tadi. Salah satu adalah murakabah, yaitu dia merasakan kehadiran Allah. Jadi kemana dia pergi, dia merasakan, oh ini seperti seseorang yang berada di depan raja lah. Di depan raja, kita tidak berani mengambil hidangan-hidangan yang ada di depan raja tanpa dipersilahkan oleh raja. Jadi kan kita sudah merasakan ini di depan raja, apalagi di depan Allah kan lebih tidak berani kita melakukan apapun ketika sudah merasakan kehadiran Allah. Ini salah satu proses buah daripada pembersihan jiwa tadi itu. Ya, berarti orang yang memang berhasil melalui proses-proses tazkiyatun nafs ini, dia kedepannya akan selalu merasa seperti diawasi ya Tengku ya. Dan ini sebenarnya menjadi membuat kita itu merasa tidak akan lagi melakukan kesalahan. Bisa jadi seperti itu ya Tengku ya. Nah, gimana nih caranya Tengku setelah Lebaran ini, maksudnya setelah Ramadan ini, gimana cara kita untuk mempertahankan tazkiyatun nafs ini dan murakabah ya tentunya. Gimana cara kita tetap bertahan? Kita di Ramadan setelah melalui proses tazkiyatun nafs gitu, kita mencoba untuk membersihkan diri kita. Setelah Ramadan gimana caranya ini tetap bertahan gitu? Mungkin ada kiat-kiat dari Tengku. Nah, sebenarnya Ramadan kita kan sudah dilatih selama 30 hari 30 malam untuk ibadah. Nah, jadi diharapkan setelah Ramadan yang misalnya setiap subuh kita jamaah, kemudian salat 5 waktu kita jamaah di masjid selama Ramadan. Nah, kebiasaan-kebiasaannya kan begitu selesai Ramadan jangan kita langsung kita lepaskan. Nah, biasanya orang menahan, misalnya seperti orang berbuka puasa lah. Dia berpuasa, awalnya dia berpuasa, kemudian pas berbuka dia bukan seperti orang sekedar berbuka, tapi dia memang melampiaskan nafsu dia yang dia tahan tadi. Sebelumnya. Makanya kalau seandainya dia tidak menjalankan proses tadi dengan benar, dia tidak akan berhasil tadi. Jadi dia harus ikuti, misalnya selama Ramadan melakukan, setelah Ramadan dia tetap diikuti itu, jangan ditinggalkan ataupun dikurangi. Minimal dia tidak akan lepas dari apa yang dilakukan sama Ramadan itu. Setelah Ramadan mungkin apakah kita tetap bisa melanjutkan proses-proses tazkiyatun nafs, misalnya seperti Tengku sebutkan tadi, di Ramadan ada satu kegiatan seperti suluk, itu biasanya sering diadakan di bulan Ramadan. Apakah setelah Ramadan itu tetap bisa kita jalankan, misalnya sendiri atau gimana, atau rame-rame, atau memang hanya khusus di Ramadan saja Tengku? Nah, proses itu kan bukan hanya dalam Ramadan, cuma memang Ramadan itu memang momennya yang paling bagus lah, karena dia komplit ibadah di situ. Nah, kalau setelah Ramadan kita boleh misalnya yang murakabah tadi. Murakabah itu kan salah satunya selain merasa diawasi oleh Allah, kita kan tafakur tadi. Tafakur. Jadi dengan tafakur, misalnya setelah Ramadan, selesai sholat, kita tafakur apa yang telah kita lakukan sebelumnya dan apa yang akan datang. Itu kan proses daripada murakabah juga dia. Selain merasa diawasi juga dia berpikir apa yang dilakukan ini kan memang diawasi gitu. Baik, Tengku mungkin ini kita sudahi terus pembahasan pada hari ini karena berhubung waktu kita sangat singkat. Nah, mungkin dari Tengku ada statement terakhir, kata-kata terakhir, nasihat atau yang seputar dengan tema kita pada hari ini untuk memberikan penegasan kepada Syahdaralun semuanya. Oke, baik. Jadi kita sekarang berada di penghujung Ramadan ini, pada hari 27 Ramadan. Nah, proses tazkiyah an-nafs yang kita lakukan selama 30 hari ataupun 29 hari ini
jangan sia-sia. Kita bisa melanjutkan setelahnya dengan aktivitas-aktivitas yang lebih positif. Salah pada aktivitas positif, selama Ramadan kita ada jamaah. Jadi setelah Ramadan kita tetap melakukan jamaah, tidak meninggalkan. Kemudian baca Quran, sedekah dan aktivitas selama Ramadan. Jangan hilang begitu meninggalkan Ramadan. Jadi sehingga perilaku kita tetap terjaga sampai Ramadan selanjutnya. Baik, terima kasih Tengku Diki karena telah bersedia hadir di sini memberikan ilmunya, membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan Tengku Diki tadi bisa menambah wawasan kita semua, Syadaralun. Nah, Syadaralun jangan lupa untuk menyaksikan satu episode lagi Serambi Ramadan yang akan tayang nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.